Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bunda Ketua Majelis Taklim Mushola An-Nasirun beserta pengurus dan jajarannya, yang berbahagia pada hari ini bunda-bunda anggota perwiritan Majelis Taklim An-Nasirun yang hadir pada sore hari ini. Sungguh satu kehormatan yang luar biasa hari ini, ya. Kita kembali Allah pertemukan di mushola ini, ya Bunda ya, dalam rangka wirid rutin setiap hari Jumat. An-Nasirun ini, Majelis Taklim An-Nasirun ini mengadakan kegiatan wiridnya. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih berikan kita dua nikmat sekaligus, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang sangat indah ini. Mudah-mudahan ya, dengan kehadiran kita hari ini memotivasi sahabat-sahabat yang lain, bunda-bunda yang lain yang belum sempat hadir di sini, ya, untuk dapat hadir di masjid ini dalam rangka ya meramaikan takliman setiap hari Jumat di Mushola An-Nasirun ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan hidayahnya untuk dapat bergabung ya setiap Jumat sore di mushola ini. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya punya doa ya Bunda ya. Soal hidayah itu Allah yang memberikan kuasanya ya. Alhamdulillah, selalu tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah ya, bahwasanya sore hari Jumat ini kita diberikan kesempatan hadir hari ini ya, bersama-sama kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita ya, untuk melakukan kegiatan takliman ini, menumpuk amal soleh kita ya, menumpukan amal ibadah kita. Inilah nanti amal ibadah yang dicatat oleh Allah dan malaikat ya, sebagai amal yang insya Allah nanti menjadi saksi di alam kubur kita. Bunda-bunda selalu berselawat di hari Jumat ini. Bahkan hadis Rasulullah menganjurkan, hentikan sesaat zikirmu hanya untuk berselawat kepadaku. Maka banyak berselawat di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah berikan, baginda Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita bersama hari ini dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya, tadi siang tadi ba'da zuhur saya tausiah di mushola Al-Kausar dekat Jalan Bukit Datuk Lama Bunda. Langsung selesai sholat asar langsung kemari Bunda, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, inilah bunda-bunda pilihan Allah hari ini ya. Allah berikan nikmat sehat, Allah gerakkan hatinya untuk berada di surganya dunia hari ini. Bun, ini surganya dunia ya, rajin-rajin datang ke surganya dunia. Insya Allah Allah panggil kita nanti surga yang sesungguhnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Bunda, banyak kita menimba ilmu. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berilmu, insya Allah ya, di dalam ilmu yang kita dapat, kita peroleh, kita amalkan di dalam keluarga kecil kita ya. Semoga keluarga kita ya dapat ilmu agama yang kita terapkan. Insya Allah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah,
Hari ini judul tausiah kita adalah bagaimana cara meraih keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut. Nah, nanti di sini ada beberapa poin untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak bisa kita dapat sakinah mawaddah warahmah itu hanya dengan ucapan saja. Tetapi kita harus ikhtiar, kita harus berusaha bagaimana keluarga kita itu bisa mendapat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam ada beberapa nikah yang dilarang oleh agama kita. Ada 4 model pernikahan yang dilarang oleh agama kita. Yang pertama adalah nikah mutlak. Nikah mutlak ini adalah nikah kontrak artinya Bunda. Pernah nggak Bunda dengar nikah kontrak? Pernah ya Bun? Nanti ini ilmu Bunda. Kalau seandainya terjadi di tengah-tengah masyarakat, oh Bunda sudah paham. Ternyata ini loh yang dimaksud oleh Ustazah itu nikah mut'ah ini, nikah kontrak. Nikah kontrak ini Bunda, pengantin perempuan dan laki-lakinya ada, Tetapi segala sesuatunya itu ditentukan dalam jangka waktu sesuai yang diinginkan oleh yang menikah tadi. Contoh, dia hanya butuh waktu itu hanya 1 tahun pernikahan, setelah itu dia bercerai atau pisah. Jadi nikah mut'ah ini di dalam Islam dilarang oleh agama kita. Maka dari itu nikah mut'ah ini tidak diperbolehkan di kalangan kita, terutama di agama kita, agama Islam, Tetapi banyak terjadi di kalangan masyarakat kita dan kita sering selalu mendengarnya. Jadi ini kalau seandainya terjadi pada keluarga kita, pada di tengah-tengah masyarakat kita, kita sudah paham bahwa sebenarnya ini dilarang oleh agama kita. Ya Bunda ya, walaupun ada saksi, walaupun ada wali nikahnya, tetapi dilakukannya secara kontrak atau mut'ah, ini dilarang oleh agama kita. Yang kedua Bunda, adalah nikah sighar. Nikah sighar ini adalah seseorang pengantin pria dan wanitanya juga ada, tapi dia tidak memiliki mahar. Ini dia. Ya Bunda ya, nikah yang tidak punya mahar. Padahal sesungguhnya mahar itu harus diberikan kepada pengantin perempuan. Itu adalah haknya, ketika dia nikah itu yang diterimanya. Ya Bunda ya, maka mahar itu sebenarnya dianjurkan. Maka di sini nikah sighar ini adalah nikah yang tanpa mahar. Itu dia, nikah yang tanpa mahar. Kita pernah dengar juga Bunda, ada yang terjadi yang seperti ini, nikah yang tidak ada maharnya. Maka sesungguhnya nikah yang tidak ada mahar ini tidak diperbolehkan oleh agama kita, agama Islam. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah nikah dalam masa idah. Nih banyak nih Bunda kita temui ya Bunda ya, orang yang terjadi nikah dalam masa idah nih banyak orang yang pisahnya tuh pisah hidup. Benar kan Bun? Pisah hidup. Kalau pisah mati, pisah meninggal itu beda Bunda. Jadi pisah hidup itu 3 kali bersih kita Bunda, 3 kali halangan udah bersih, itu baru kita habis masa idah kita, Tapi kalau suami yang meninggal, masa idahnya itu 4 bulan 10 hari, baru habis masa idahnya. Jadi ada juga di tengah-tengah masyarakat kita hari ini yang melakukan hal itu, belum habis masa idahnya, tetapi dia sudah menikah. Ini yang terjadi terkadang, ya Bunda. Maka ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Nikah yang seperti ini, yang masih dalam masa idah, ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang keempat adalah nikah beda agama. Nih, pernah nggak dengar nikah beda agama Bunda? Pernah ya Bun? Terutama itu dia Bunda. Banyak kita dengar dan terjadi, ya Bun. Beda agama Bun, satu atap beda agama. Yang satu Islam, yang satu agamanya beda, terus dia satu rumah dan terjadi pernikahan.
Ya, yang satu mengerjakan ibadahnya sendiri menurut agamanya, yang satu menurut agamanya pula, padahal dia satu atap. Ya, ini dilarang oleh agama kita. Ya, nikah yang beda agama. Yang benarnya apa? Masuk Islam dulu yang laki-laki, kalau kita perempuannya. Ya, jadi mu'alaf dulu lah. Baru pinang anak gadis seorang, ya Bunda ya. Itu dia. Itu adalah yang benarnya. Maka ada 4 kategori nikah yang dilarang oleh agama kita. Ini ilmu Bunda, agar ketika kita tahu di tengah-tengah masyarakat ini terjadi, maka kita sudah paham, oh ini ternyata yang dilakukan orang ini, berarti ini salah. Ketika kezoliman ya kita nampak di depan mata kita, ya kita tidak tegur, kita diamkan saja, berarti kita sama dengan orang yang melakukannya. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, perlu, walaupun kita perempuan, perlu juga ilmu itu sedikit banyaknya. Benar gak Bun? Iya. Baik bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada juga namanya Bunda, ya. Kalau tadi ada 4 yang dilarang oleh agama, ada yang dianjurkan, ya. Kalau kita nikah itu adalah ibadah, ya. Nikah itu adalah ibadah. Ibadah yang terlama itu, yang terpanjang itu adalah berumah tangga. Banyak ibadah di dalamnya, ya Bunda ya. Ibadah yang terpanjang itu adalah ketika kita berumah tangga, ya. Banyak ibadah-ibadah yang mendapat ridho Allah sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah, adanya ada di dalam rumah tangga. Itu panjang ibadahnya, ya Bunda. Maka dari itu ada juga orang yang melakukan nikah yang namanya nikah siri. Pernah dengar Bunda? Pernah. Pernah gak terjadi di kalangan masyarakat kita? Pernah ya Bunda? Pernah. Nah, bagaimana dengan nikah siri ini? Nikah siri ini apakah dianjurkan, apa dibolehkan dalam agama kita? Dibolehkan Bunda, ya. Tetapi dia sah secara agama, tidak terdaftar di pemerintahan, ya Bunda ya. Yang rugi kita perempuan, maka janganlah nikah siri, jangan mau nikah siri, ya Bun. Nikahlah secara dicatat oleh pemerintahan dan dicatat oleh kantor KUA setempat, ya Bunda ya. Nikah kita tercatat di pemerintahan dan sah secara agama, itulah yang bagus, ya Bun. Karena sesungguhnya kalau nikah siri itu yang rugi itu kita perempuan. Seandainya nanti bunda-bunda punya anak, ya, maka punya anak, melahirkan anak itu susah kita nak mengurus akte kelahirannya, karena orang tuanya tidak tercatat pernikahannya di pemerintahan, ya Bunda ya. Maka oleh sebab itu, ya hari ini ya kita yang sudah tahu kalau ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang seperti itu, maka anjurkanlah untuk supaya nikah dicatat di kantor KUA setempat, ya Bunda ya. Jangan ada lagi yang terjadi nikah sirih, karena itu sangat merugikan ya perempuan itu sendiri, ya. Kalau seandainya bercerai, ya kita nggak bisa menggugat Bunda, harta gonung gini kita nggak bisa menggugat, ya. Apa dasar kita menggugat? Ya, kita nggak tercatat kok di pemerintahan, ya. Nikah kita nggak tercatat, nggak bisa kita menggugat, ya. Maka sebaiknya ya pernikahan itu kita sahkan, kita legalkan melalui pemerintah setempat, yakni yang berwenang adalah kantor urusan agama, ya Bunda ya. Dicatat pernikahan kita di sana, ya. Maka di situ ada rukun nikahnya, ada syarat sah nikahnya, ya. Semuanya terpenuhi insya Allah, ya. Nanti udah bawa buku nikah pulang berarti udah sah, ya Bunda ya. Maka dari itu jangan sekali-kali kita ya ada keluarga kita yang lain-lainnya atau kerabat kita yang mengalami nikah siri, upayakan untuk didaftarkan pernikahannya agar segala sesuatunya tidak mudarat bagi yang perempuan, tidak merugikan bagi si yang perempuan. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah pernikahan, menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, Allah sudah tuliskan di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rum ayat 21, ya. Tadi diawali kita tidak ada baca Quran,
Maka sama-sama kita baca Quran hari ini. Ya Bunda ya. Saya dapat pahala, Bunda juga dapat pahala. Apalagi baca Quran di hari Jumat ini. Ya Bunda? Baik. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya apa bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Ar-Rum ini Allah katakan ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan dari ya, pasangan-pasangan dari jenismu sendiri kata Allah. Ya, agar kamu cenderung merasa tentram ya kepadanya dan dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Itu yang disebut dengan warahmah tadi. Rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Masya Allah ya. Di dalam surah Ar-Rum ini Allah sudah jelaskan ya, kalau kita sudah ditentukan jodoh kita di Lauhul Mahfuz sana, ya Bu, jodoh, pertemuan, maut, rezeki itu hanya Allah yang tahu. Ada manusia tahu Bunda? Tak ada Bun. Bunda ketemu dengan suami hari ini ya, menjalin hubungan berumah tangga, pernah tidak terpikir jodoh Bunda waktu itu si A si B? Tak pernah ya Bun. Itu Allah yang punya kuasa. Itu adalah rahasia Allah. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah ya, ketika wanita itu seorang yang baik, maka dapatlah pasangan yang baik pula ya. Itu bunda konsepnya. Ketika wanita itu orangnya baik, yang soleh, maka dapat pula pasangan yang soleh juga. Maka dari itu bunda yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Ar-Rum ini Allah sudah mengatakan ya, kita diciptakan berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, saya tanya nih kepada bunda, apa itu sakinah? Ada yang tahu bunda? Apa itu sakinah? Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita nggak tahu nih artinya apa. Apa tuh artinya sakinah? Ada yang tahu bunda? Apa itu? Masya Allah, bunda Ima dapat jawab. Ketenangan. Bun, banyak hari ini rumah tangga ya, walaupun banyak uangnya, walaupun banyak hartanya, tapi hatinya tak tenang, batinnya tak tenang. Ya bunda, ada enggak pernah lihat seperti itu? Hidupnya disangkar emas, ya, harta banyak, mau beli apa aja bisa, ya bunda. Tapi hatinya tak tenang, batinnya tak tenang.
Ada enggak pernah tahu seperti itu, Bunda? Ada, Bunda. Ya. Maka setiap orang yang hidup ini pasti Allah akan beri ujian. Setiap orang yang menjalin hubungan rumah tangga itu pasti Allah beri ujian. Kalau enggak ujian dengan suami, enggak dengan anak. Kalau enggak dengan anak, ya enggak dengan istri. Kalau enggak dengan istri, enggak dengan ipar-ipar. Bagus suami, baik-baik suami, baik-baik anak, anak-anak soleh, istri baik, ya. Terkadang dengan mertua dapat ujian. Ya, Bunda? Ada kan seperti itu? Ada, Bunda. Ya, maka dari itu kita hidup ini penuh ujian. Pasti akan diuji oleh Allah. Tidak beriman seseorang kalau tidak diuji. Sama kayak orang sekolah, Bunda. Ya, kalau sekolah itu bisa naik kelas itu harus ujian dulu ya, Bunda, baru bisa menentukan naik kelas. Nah, kehidupan seperti itu juga, Bunda. Ya. Tidak akan beriman seseorang kalau tidak diuji oleh Allah. Sabar enggak? Tabah enggak kita menjalaninya? Ya. Banyak hari ini orang tak sabar, Bunda, menjalani kehidupan berumah tangga. Banyak hari ini kasus perceraian. Ya, Bunda. Banyak yang terjadi hari ini viral. Ya, KDRT, Bun. Main tangan, Bun. Ya, murah tangannya melayang aja, Bunda. Nah, nih viral hari ini KDRT. Ya, maka ini, Bunda, diuji kesabaran dalam berumah tangga. Supaya apa? Supaya rumah tangga itu tercipta sakinah, artinya ketenangan. Ya, Bun. Salah-salah sikit suami, maafkan saja. Ya, Bunda. Tak usah pakai emosi. Kurang duit belanja, sabar. Orang yang sabar, insya Allah rezekinya berlimpah, Bunda. Ya. Terkadang kita jadi ibu-ibu ini tidak sabar. Ya. Banyak nak dibeli, biaya mahal. Sekarang apa nak dibeli mahal semua. Ya, tidak sabar. Duit yang ada tak pernah cukup. Itulah manusia, tak pernah mau cukup. Ya, Bun. Cukup tak cukup itu tergantung pada seseorang. Ya, Bun. Jadi jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain, karena kemampuannya itu berbeda. Dalam mencari nafkah, kemampuan suami orang dengan suami kita itu berbeda. Ya. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Irilah dengan ibadahnya, kata Allah. Ya. Jangan kita iri urusan dunia, Bunda, yang rugi diri kita sendiri. Maka kalau ingin ada ketenangan di dalam rumah tangga, ya, salah satunya tadi adalah sabar. Ya, Bun. Kalau ada masalah diselesaikan, dimusyawarahkan, tabayun dulu dengan suami. Jangan asal merepet. Kita perempuan ini suka merepet, enggak, Bun? Suka ya, Bun? Suka merepet. Tak ada sabar-sabarnya kita kadang kalau jadi perempuan ini. Maka itu dituntut untuk menjadi seorang ibu yang sabar, seorang istri yang sabar. Kalau ingin mendapatkan sakinah, kalau ingin mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga. Ya, Bun. Ada kadang ya kesal dengan suami, mau berhari-hari tak teguran dengan suami. Ada enggak? Ada, Bunda? Ada seperti itu? Kalau dah mengaji enggak lagi, kata Bunda kita. Masya Allah. Ya, inilah tujuan kita takliman bersama-sama hari ini, Bunda. Ya, maka dididik diri ini untuk menjadi orang yang sabar. Ya, jadi bertahun-tahun takliman harus ada ilmunya. Ya, ada ilmu yang dibawa pulang. Salah satunya apa? Sabar. Menghadapi anak sabar, menghadapi suami sabar. Ya, Bunda. Kita semuanya berpotensi untuk emosi, berpotensi semuanya, Bunda. Tapi bagaimana kita mengontrol diri kita itu agar tidak keluar emosinya? Ya, maka perbanyak istighfar. Ya, Bunda. Jangan kalau sedang marahin anak, ya, emosi kita meledak-ledak, ya, yang keluar binatang kaki 4, kebun binatang yang keluar.
jaga lisanmu. Jaga lisanmu wahai ibu. Ya. Ibu itu lisannya mustajab, Masya Allah. Jangan sampai memaki anak dengan kata-kata yang tidak pantas. Jangan sampai memaki anak dengan kata-kata yang tidak selayaknya seorang ibu mengatakannya itu. Ya Bun. Kalau luka jasad, luka tangan, kaki masih bisa kita obat, tapi luka akibat lisan kita, ya, sakitnya tuh lama Bun. Sakitnya tuh di sini Bunda. Ya, lama sakitnya Bunda. Ya, maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayolah ya, berubah kita. Kata bunda kita ini semakin lama bertambah usia kita, maka semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, ya. Perbaiki diri kita, ya. Yang biasa kita selalu emosi, ya, bawa bersabar. Ada masalah, kita bersabar, ya. Istighfar kita kepada Allah. Jangan dibawakan, diturutkan hati yang marah ini. Marah ini adalah setan Bunda, ya. Kalau sudah keluar, ya, ada juga orang yang berbicara seperti ini. Sebenarnya dia baik, tuh, mulutnya aja yang kayak gitu. Tak ada yang seperti itu, tuh Bunda. Ya, maka perilaku seseorang itu dilihat dari ketajaman lisannya. Ada nggak pernah orang bilang kayak gitu? Dia ceplos-ceplos nih, dia ceplos-ceplos aja tuh. Sebenarnya hatinya baik, nggak ada itu orang yang kayak gitu Bunda, nggak ada. Ya, nggak ada. Maka membuktikannya, ya, antara hati dan lisan, ya, kita nengok orang itu dari lisannya Bunda. Kalau dia bertutur kata yang baik, ya, kalau dia bertutur kata yang lembut kepada sahabat-sahabatnya, ya, tidak emosian, itulah yang membuktikan salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, mampu menahan amarah, mampu menahan emosinya. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas sakinah yang artinya ketenangan, mawaddah yang artinya cinta. Maka kata Allah di dalam surat Ar-Rum ini ayat 21 ini, ya, orang yang dipertemukan, ya, dipertemukan jodoh menikah dia, maka Allah berikan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Bunda cinta nggak dengan suami? Bunda malu-malu jawabnya. Iya. Cinta nggak dengan suami? Cinta. Terkadang kita gengsi nak mengucapkan cinta. Benar nggak Bun? Sebenarnya cara supaya rumah tangga itu ada kreasinya, ada warna-warninya, ya Bunda ya. Maka segala sesuatu itu harus diucapkan baru bisa dirasakan. Ya Bun, kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, ya, dengan istrinya Aisyah, ya Bunda ya, luar biasa Bunda, ya, romantisnya luar biasa. Pada suatu ketika, ya, Aisyah berada di dalam rumah, Rasul berada di luar rumah. Lalu Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, itu apa yang lagi ribut-ribut dekat halaman masjid?" katanya. Kata Aisyah bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, "Itu adalah orang Habasah yang lagi bergendang-gendang merayakan hari raya," kata Rasul. "Ya Rasul, bolehkah saya ingin melihat ke sana?" "Boleh," kata Rasul. Maka Aisyah keluar dari rumah, ya, lalu Rasul menyampari Aisyah dengan menemankan Aisyah melihat orang-orang yang lagi menari-nari dan bergendang-gendang tersebut. Ya, sambil menyaksikan itu apa? Ya, Aisyah menempelkan bahunya, menempelkan pipinya ke bahu Rasulullah SAW. Begitu cara menunjukkan keromantisannya kepada suaminya. Ya, apa salahnya Bunda? Orang kita udah halal kok, ya Bun. Yang tak halal itulah yang kita takut. Kalau sudah halal, maka ketika kita ingin merasakannya harus diungkapkan pada orang lain pula yang bilang sayang sama suami awak, anca awak yang ngecean sayang, ya Bunda. Bun, kadang kita malu ucapkannya Bunda. Ya, malu kita ucapkannya Bunda. Kita sayang dengan suami kita.
Kita cinta dengan suami kita, ya. Terkadang bunda-bunda ini saya yakin nih, walaupun sudah berumur, tapi ada panggilan kesayangannya buat suaminya. Benar nggak? Benar. Setidaknya panggil abang. Tak ada yang panggil nama kan, Bun? Enggak kan? Ini kalau ada yang panggil nama, ini suami bahaya nih. Tak ada romantisnya sedikit pun. Iya enggak? Maka Rasulullah dan Aisyah itu mengajarkan ya, mencontohkan cara-cara keromantisannya dengan suaminya. Maka tidak apa-apa bunda kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Diungkapkan, kalau diungkapkan rasanya berbunga-bunga enggak? Bunda, kalau suami bilang, ya Allah dek, tambah rancak adek ini dek, tambah sayang abang mencari adek. Senang enggak hatinya bunda? Senang. Jadi ketika merasakan kesenangan itu, ya, ketika diungkapkan baru kita tahu rasanya bagaimana. Kalau enggak diungkapkan, tak tahu. Kadang ada nikah bertahun-tahun, tak pernah mengungkapkan sayang kepada istri, tak pernah mengungkapkan sayang kepada suami. Ya bun, kadang awak kebiasaan seperti itu bunda. Ya, kalau awal-awal nikah, ya manis-manisnya, ya, dah punya anak satu, dah mulai berkurang. Punya anak 3 ampe, dah mulai berkurang. Makin tua, tidurnya pun dah pisah-pisah. Banyak tuh bunda yang terjadi seperti itu. Ya, jangan ada makin tua makin pisah tidurnya bunda, jangan ada. Masya Allah, dilaknat oleh malaikat. Ya, makin tua tuh makin romantis kita dengan suami. Masalah apa yang tak bisa diselesaikan, selesaikan dengan baik. Tabayun kita, komunikasi dengan suami. Apa sebenarnya salah saya nih bang? Ya, kalau saya ada salah, tunjukkan kesalahan saya seperti apa, biar bisa kita merubahnya. Maka itu dikomunikasikan kepada suami. Jangan awak mengambok saja, diam saja, merajuk. Perempuan ini sifatnya kadang merajuk ya bun. Iya kan bun? Kalau tak senang hatinya sama suami itu, merajuk lah dia. Sampai tak tegur-tegur suami, ini bahaya nih bunda. Ini yang tak boleh. Tak boleh. Surga para istri itu ada pada suami, Masya Allah. Ya, dapat ridho suami maka kita, ya, pintu mana saja surga bisa kita masuki asal suami kita ridho kepada kita. Ya, ada ridhonya maka kita bisa dapat masuk ke dalam surga Allah. Tak ada ridhonya maka murka Allah pun akan datang. Maka hargai suami, hargai mertua, karena suami itu anak mertua, kata bunda itu, Masya Allah. Ya, suami kita itu surganya ibunya bunda, Masya Allah. Jangan sakiti hati mertua. Kalau suami ngasih uang belanja sedikit kepada orang tua, jangan marah. Ya bun, kita nih kadang udah dapat besar, kadang menguasai pula. Ya bunda, maknya payah membesarkan anak, menyekolahkan sampai jadi orang sukses. Kita dapat senangnya saja, itu pun kita kadang iri dan sirik kepada mertua. Banyak terjadi seperti itu. Ya, jangan sekali-kali bunda. Kalau bunda tidak mensupport orang tua, mensupport suami untuk cinta kepada ibunya, jangankan untuk masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun bunda tak akan dapat. Ya bunda, jangan sekali-kali seperti itu. Maka carilah ridho Allah melalui ridho suami kita. Ya bunda, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Banyak hal-hal yang diperhatikan di dalam rumah tangga ketika ingin menjadikan rumah tangga itu sakinah, menjadi tenang, batin kita menjadi tenang. Suami bisa jadi penyejuk mata, anak bisa menjadi penyejuk mata, anak bisa menjadi pelipur lara. Ya, dengan catatan banyak kita bersabar. Kalau ada masalah dikomunikasikan dengan suami. Tak ada yang tak ada masalah itu yang tak bisa diselesaikan. Jangan pakai amarah, jangan pakai emosi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya bunda, bersihkan hati kita, karena dua keluarga yang menyatu ini bunda punya prinsip satu sama lain. Nah, bagaimana kita bersabar ya dalam menyatukan dua keluarga besar ini? Karena sifatnya udah beda-beda macam-macam bun. Kadang ada tidak suka di hati kita sifat seseorang, ya bun, sifat ipar kita, sifat mertua kita, maka kita bersabar, ya, sampaikan saja kebaikan-kebaikan.
bersabar dan berdoa, insya Allah Allah akan berikan petunjuk untuk kita. Ya, jadi jangan kita selalu berburuk sangka, sedikit saja kita dah langsung memvonis memburuk sangka terhadap keluarga pihak suami. Jangan ya Bunda ya. Maka dari itu, itulah bentuk kehancuran di dalam rumah tangga. Ya, salah satunya itu kalau tidak bisa menjaga antara dua keluarga ini, salah satunya itu bisa menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Yang kedua apa? Yang kedua, kita tidak bisa ya melaksanakan tanggung jawab kita sebagai istri. Banyak hari ini mungkin bunda-bunda kami ini ya yang punya anak yang bekerja suami dan istri. Ya, kalau sudah bekerja suami istri ini perlu banyak tolak ansur Bunda. Ya, karena kalau sudah punya anak, tentu anak lagi nak dipikirkan di mana nak dititipkan. Ya Bunda ya, harus ada kerjasama. Sebenarnya yang mencari nafkah itu adalah suami. Tapi alangkah indahnya kalau suami mengizinkan istri ada potensi untuk bisa bekerja. Ya Bunda ya. Maka sang istri ini dapat membantu suami untuk mencari nafkah. Tidak apa-apa Bunda, asal suami kita izin. Ya Bunda ya. Asal kerja rumah kita selesai. Ya Bunda, terselesaikan tanggung jawab kita sebagai istri. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, maka Bunda, kalau kita tanya anak-anak sekarang yang mau menikah, ya Bunda ya, ketika kita tanya apa sih tujuannya mau menikah ini, tak ada yang bisa jawab Bunda. Ya, kita tanya apa itu tanggung jawab istri, apa tanggung jawab suami, anak sekarang tak bisa menjawab Bunda. Itulah perlunya ya nasihat-nasihat sebelum melaksanakan ya pernikahan. Ya Bun, kita juga sebagai orang tua harus wanti-wanti anak gadis kita, anak bujang kita. Ya Bun, untuk memberikan pencerahan-pencerahan bahwa berumah tangga itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, beri wejangan-wejangan yang menurut agama kita. Contoh teladan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan itu. Ya, maka hari ini banyak tuh Bunda yang tak tahu apa sih tujuannya menikah, nggak ada yang bisa jawab pun. Ya. Maka ini tugas kita bersama Bunda, bagaimana supaya kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita yang akan melaksanakan pernikahannya, ya. Karena ibadah yang sangat lama itu adalah berumah tangga, ya. Banyak hal-hal yang selalu kita jaga dalam rumah tangga ini Bunda, ya. Media sekarang hari ini, ya. Handphone bisa juga melalaikan kewajiban kita di dalam berumah tangga. Ya, asik main WhatsApp aja. Masak nggak jadi, ya Bunda ya. Siang tahu-tahu udah pulang suami, belum ada masak. Ini banyak lalai kita Bunda. Maka upayakan diri kita untuk selalu bakti kita kepada suami kita. Mudah-mudahan rumah tangga bunda-bunda yang hadir ini ya dijadikan Allah lah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Beriringan dengan waktu ya, ikhtiarkan dengan usaha, maka berdoa juga, ya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu diminta Bunda doanya sama Allah. Kalau tidak diminta Allah tak beri. Ya Bun, selesai sholat doa kepada Allah. Kalau tidak diminta Allah nggak akan tahu Bunda mau mintanya apa. Ya, kan selalu tuh kalau orang mau nikah, semoga langgeng, semoga jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Benar nggak Bun? Benar. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi ya sakinah adalah ketenangan, mawaddah adalah cinta, ya warahmah adalah kasih sayang. Kalau sudah ada cinta di dalam keluarga kita, insya Allah kasih sayang di antara kita akan terjalin. Baik anak kepada ibu, anak kepada ayah, suami terhadap istri, istri terhadap suami akan terjalin kasih sayang yang bahagia hidupnya. Ya, insya Allah sampai ke jannahnya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 tips Bunda untuk supaya rumah tangga itu terjalin ya, bahagia, hidup langgeng, ya, terjadilah sakinah mawaddah warahmah. Itu ada 5 tipsnya. Yang pertama bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, di dalam keluarga kita, ya, istri, anak,
suami ya harus taat beragama. Ya, tak bisa suami saja yang soleh, suami aja yang rajin sholat, istrinya tak pernah sholat, tak bisa. Ya bun, tetap harus sama-sama. Ya, suaminya soleh, rajin ibadah, istrinya juga rajin ibadah, bahkan anak-anaknya rajin ibadah. Ya, kalau sudah ayah dan ibunya rajin ibadah, pasti ayah dan ibunya jadi model buat anak-anaknya, dicontoh buat anak-anaknya supaya anak-anaknya juga rajin ibadah. Ya bunda ya. Maka di dalam keluarga itu kalau ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, tidak bisa tempang bunda, tidak bisa istri saja yang soleh, istri saja yang ngaji, anak-anaknya tak soleh, suaminya tak pernah sholat, tak bisa. Ya bunda, harus sama-sama soleh. Gimana tuh Ustazah? Awak lah payah mengecek namanya sembahyang dah. Ya enggak? Tugas kita sebagai istri adalah menyampaikan, ya, mengingatkan kepada suami kita. Urusan dia melaksanakan ibadahnya kepada Allah, tidak dilaksanakannya ibadah kepada Allah, itu urusan dia kepada Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Jangan pakai marah-marah pula awak mengingatkannya. Ya bun, abang muha awak lah ngaji malu, awak lah sembahyang, abang nak ada sembahyang tu. Ya, pernah enggak ada ngomong kayak gitu bunda? Ya, jangan seperti itu. Jadi bicaralah lemah lembut dengan suami. Sedangkan lemah lembut aja belum tentu dia kerjakan, apalagi kita marah-marah ngasih tahunya. Ya bunda ya. Maka perkara ibadah ini sangatlah sensitif, dan itu hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita bersama. Ya, kita doakan saja kalau suami yang belum sholat, maka Allah berikan hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya. Kalau anak-anak kita belum bisa sanggup mengerjakan sholat, tugas kita didik anak-anak kita itu sekeras-kerasnya agar dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, tiangnya adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya bun, kalau ingin sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga besar kita, di dalam keluarga kecil kita, harus mengerjakan ibadah kepada Allah, taat beragama, baik anak, istri maupun suami. Yang kedua bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus saling harga menghargai, harus saling hormat menghormati. Ya bun, terkadang ada seorang perempuan yang gajinya besar daripada suaminya, ya, agak tinggi suaranya karena dia merasa dia punya gaji yang besar. Ya bun, sementara bisa jadi suaminya tak bekerja, dia yang bekerja. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi agak menyombong kadang kalau ngomong sama suami, itu tak pantas bunda. Maka tetap kita menghargai suami kita walaupun dia tidak bekerja. Apa upaya kita? Lakukanlah, ya, lakukanlah. Misalnya kalau ada kenalan, kita coba usaha masukkan suami kita bekerja, ya, dengan disertai doa kepada Allah. Jangan taunya kita memaki saja, ya, jangan taunya kita marah saja. Ini udah 3 bulan abang nak rajo-rajo nih, makan apa wak kok? Kadang ada seperti itu ya bunda. Maka jaga lisan kita bunda. Kalau sudah tersakiti hati suami, lama sembuhnya. Kita ajalah perempuan, kalau suami agak kasar ngomongnya, sakit gak bun rasanya? Sakit ya bun. Ya, karena kita perempuan ini makhluk yang sangat lemah lembut bunda. Karena kita ini terdiri dari tulang bengkok yang apa? Tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau dipaksakan kita untuk supaya dikeraskan kita untuk supaya lurus, maka dia akan patah, ya. Caranya adalah kita saling berlemah lembut. Begitu juga kalau kita ingin diperlakukan lemah lembut dengan suami, jangan kasari, jangan kita tajamkan lisan kita ini kepada suami. Ya bun, pelihara lisan kita ini. Kadang dia maki, kita ikut pula maki. Ya udah, itu yang tak baik. Maka bunda-bunda yang dimuliakan Allah, ya, lisan ini sangatlah tajam yang akan menjerumuskan kita nanti ke nerakanya Allah. Ya, maka pelihara lisan kita, jangan sekali-kali menyakiti hati perasaan suami kita, karena dia sudah berlelah-lelah mencari nafkah untuk kita dan anak-anak. Ya, jangan sakiti. Sebulan dia menganggur, sabar dulu bunda.
Ya, jangan sempat lidah kita ini, lisan kita ini berkata yang tidak-tidak, yang menyakiti hati perasaannya. Ya Bun, karena kita ujian ini macam-macam. Ya Bun, ada diuji oleh Allah tentang ekonomi, susah ekonomi kita. Ada ekonominya baik, tapi ujiannya dari suami pula yang macam-macam di luar. Ya Bunda, jadi banyak ujian kita hidup nih Bunda. Ya, maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam rumah tangga kalau sudah menghargai, menghormati suami, menghargai istri, insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Ketenangan itu akan kita dapat dalam rumah tangga kita. Ya Bun, kuncinya tadi harus bersabar. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga apa Bunda? Santun dalam bergaul, santun dalam berkata, santun dalam berbicara. Ya, berbicara dengan orang tua santun, berbicara dengan mertua santun, tidak membeda-bedakan. Ya Bunda, terkadang kalau kita yang mencari uang, kita hanya ngasih orang tua kita sendiri. Ya, orang tua suami kita tak mau tahu, terserah abang lah bang, nak kasih kalau abang kasih lah mak abang. Jangan, ya Bunda ya. Maka kita santunlah, saling harga menghargai, saling berbagi dan kita saling adil ya di dalam berkeluarga. Mudah-mudahan bunda-bunda yang ada di sini insya Allah ya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun itu belum terjadi di dalam rumah tangga kita, maka kita masih ada kesempatan untuk mengupayakannya. Maka kita masih ada kesempatan untuk supaya menjadikan rumah tangga kita itu aman, tentram, ya, berkasih sayang, penuh rasa cinta. Terkadang kalau sudah di rumah Bunda, ini karena handphone ini di meja makan aja kadang Bunda, ya, bisa saling tak tegur sapa. Ya Bunda, kalau sedang makan bersama tuh kadang, ya, dah ada makanan di depannya, dia sibuk dengan handphone masing-masing. Suami nengok handphone, istri nengok handphone, anak-anak nengok handphone sendiri. Ya Bunda ya, terkadang sibuk dengan urusannya sendiri. Nah ini perlu juga Bunda, ya, perlu juga kita berikan masukan, bicarakan baik-baik dengan suami. Bang, kalau di meja makan janganlah pegang handphone ini lagi. Disitulah kita saling berkomunikasi dengan suami, ya. Anak-anak begini perangainya, begitu, bagaimana masa depan anak-anak ke depannya, disitulah kita saling berkomunikasi. Jangan kita disibukkan dengan barang yang kecil itu Bunda, jangan, ya. Sibukkan dengan handphone kita, jangan, ya. Makanya yang bagi ibu-ibu muda yang punya handphone, ya, upayakan layanilah suamimu karena itulah ibadahmu, ya. Layani suamimu, jaga makan minumnya, jaga tempat tidurmu, ya, jaga ya keluargamu, insya Allah keluarga itu akan jadi aman, tentram, ya. Suami dapat menjadi penyejuk mata kita, ya. Kita akan semakin sayang dengan suami kalau sudah aman, damai, tentram dalam rumah tangga kita. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, suami tugasnya memang mencari nafkah. Poin yang keempat adalah sederhana dalam berbelanja. Bun, terkadang kita diberi nafkah oleh suami, ya, terkadang tidak kita gunakan sesuai dengan porsinya, ya. Supaya mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka poin yang keempat ini coba kita terapkan. Berbelanjalah dengan sederhana. Bagi yang punya gajian per bulan, ya Bun, irit-iritlah. Jangan kita lihat gengsi orang. Nengok orang pakai baju wirid harga 500.000, kita nak beli baju juga seperti itu. Ya Bun. Nengok orang tak pakai AC di rumahnya, awak nak kepengen juga pakai AC. Jadi suami kita ini tidak bisa dibandingkan dengan suami orang lain. Ya. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Jangan kita sempat bisa membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Karena rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu tidaklah sama. Ya Bun, kan saya sudah katakan tadi, kita macam-macam diuji. Diuji secara ekonomi, diuji dengan suami, diuji dengan yang lain. Mungkin kita diuji dengan ekonomi, jangan ikut gaya orang lain. Ya, pengsan suami kita nanti.
Ya, orang lain beli tas branded, kita enggak pula tas branded. Nah, kacau dunia persilatan ya bun. Pening suami mikirkan di mana nak dapat duit nih. Kalau enggak, istri mengambok aja terus, tidur di belakangi ya bunda ya, itu yang tak boleh, tak baik. Ya, sesuatu yang kita kehendaki kalau kita tidak dapat maka bersabarlah, ya bun. Jangan marah-marah. Kita perempuan ini taunya nuntut saja. Cobalah kita cari duit, susah loh bunda, cari uang itu. Ya enggak bunda? Susah enggak cari duit bun? Susah bun. Begitulah suami, ya. Bagaimana dia supaya menghidupkan kita, bagaimana dia menafkahi kita bersama anak-anak, ya. Jadi bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, itu yang keempat, sederhanalah dalam berbelanja, ya. Ukur setinggi bayang-bayang kita, semampu kita, segitu nafkah yang diberikan suami, pandai-pandailah, ya. Jangan ikut gaya orang lain, karena kita ini kalau ikut gaya orang lain, najak kita bunda, ya bunda ya. Morat-marit, banyak kejadian seperti itu, hancur rumah tangga. Itu salah satu penyebabnya bun. Asinak kurang aja duit belanja, ya bunda. Tanda kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Maka bersyukurlah. Apa yang ada diberikan nafkah oleh suami, maka bersyukur. Bentuk syukur kita itu Allah nanti datangkan rahmatnya. Kalau Allah sudah datangkan rahmat kasih sayangnya, insya Allah kalau kita doa kepada Allah, Allah makbulkan. Ya bun, jadi bersabar. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kelima? Yang kelima adalah introspeksi diri. Bunda, ada sebuah kisah. Kisah ini ya, kisah masyhur ya, bahwasanya ada seorang menantu dan mertua. Ya bun, seorang menantu dan mertua yang tinggal satu rumah. Ketika menantu dan mertua ini tinggal satu rumah, ya, maka terjadilah gesekan-gesekan. Apa gesekan-gesekan itu? Menantu banyak yang tidak suka dengan apa yang dilakukan mertua. Ya bunda, mertua begitu juga banyak yang tak suka dilakukan menantu. Ya bunda, pada suatu ketika, ya, sang istri ini mengadu kepada suaminya. Apa kata istrinya kepada suaminya? Wahai suamiku, ya, aku sudah nggak tahan lagi dengan orang tuamu. Ya, semua yang dalam rumah ini semuanya diaturnya. Aku tak suka wahai suami, aku diatur sampai sedetail ini katanya. Tolong mohon, aku tak suka seperti itu. Kata suaminya apa? Bersabarlah menghadapi orang tua, ya. Tapi sang istri ini makin hari makin benci dia dengan mertuanya ini, karena dicerepetin terus. Mungkin yang dicerepetin itu baik, menurut dia tidak baik, ya. Maka suatu hari dia datang kepada Habib, ya, kepada seorang tabib. Dia datang kepada seorang tabib, ya, dia mengadukan hal dia kepada tabib itu bahwa dia ingin meminta racun. Wah, ini sadisnya jadi menantu. Ingin meminta racun kepada tabib itu, ya. Apa kata tabib itu? Ada apa kamu datang ke sini? Kata tabib itu. Saya ingin minta racun ya tabib, ya. Saya sudah nggak tahan lagi menghadapi mertua saya yang seperti itu. Kata tabib, ya, boleh saja kata tabib. Tapi dengan satu syarat, ya, selama 6 bulan ini, ya, saya kasih racunnya kepadamu, tapi dengan satu syarat, engkau layani mertuamu dengan baik. Engkau layani makan minumnya, engkau masakkan masakan yang enak setiap hari, kata tabib tadi. Ya, engkau apa yang diinginkan oleh mertuamu engkau berikan, ya. Apa yang tidak suka engkau tinggalkan, kata tabib. Ya. Pokoknya engkau masakkan masakan yang enak. Engkau layan dia dengan baik. Maka si menantu tadi dibuatnya lah. Ya, dilayannya dilayannya mertuanya dengan baik, dimasaknya masakan yang enak setiap hari, ya. Apa kata mertuanya diikutkannya, ya bunda ya. Maka apa yang terjadi? Ketika anaknya pulang dari bekerja, lalu mertuanya ini, sang orang tua tadi berbicara dengan suaminya, dengan anaknya. Wahai anakku, ya,
aku sangat terkagum-kagum selama 6 bulan kebelakangan ini. Sungguh istrimu telah berubah kepadaku. Dia layan diriku dengan baik. Dia masakan kesukaanku setiap hari. Kata orang tua tadi kepada anaknya yang laki-laki. Aku sangat sayang kepada menantuku, wahai anakku. Jangan engkau perlakukan dia dengan tidak baik. Maka sayangi juga dia. Kata orang tuanya tadi. Terdengarlah oleh menantunya tadi di sudut ruangan. Ya bunda ya. Dengan berkaca-kaca, dengan meleleh air mata, ternyata dia menyesal. Ya, sudah memberi racun selama 6 bulan ini kepada mertuanya. Ternyata mertuanya sangat sayang kepadanya. Bahkan sayangnya itu disampaikannya kepada anak laki-lakinya, kepada suaminya. Ya. Ternyata sangat sayang. Jadi dia timbul penyesalan. Ya. Dia datang kepada tabib itu dengan mengatakan, wahai tabib, aku menyesal, aku sungguh menyesal. Aku meracuni mertuaku sendiri, padahal dia sayang kepadaku, padahal dia cinta kepadaku. Aku sangat menyesal ya tabib, aku sudah meracuninya. Bagaimana solusinya ya tabib? Apa kata tabib tadi? Ya, dengan nada yang lemah lembut, tabib itu mengatakan, wahai ibu, ya, sesungguhnya kata tabib itu, racun itu adalah pada dirimu sendiri. Ternyata selama ini yang diminta oleh tabib itu, yang diberikan oleh tabib itu bukanlah racun, tapi kayak ramuan jamu bunda. Sehingga masakan yang dimasak itu jadi enak aja, ya bunda. Tidak racun yang diberikan. Apa kata tabib itu? Ternyata racun itu ada pada dirimu, kata tabib itu. Maka hari ini bunda-bunda jadi pelajaran bagi kita kisah yang tadi ini, ya, bahwa sesungguhnya banyak hari ini menantu-menantu yang tidak memahami mertuanya, ya, bahkan timbul rasa iri dengan mertuanya, ya. Jadi racun itu ada pada diri kita sendiri. Maka hal-hal yang seperti itu cobalah rubah, coba pahami mertua kita, apa sih maunya. Kalau masih dalam konteks yang wajar-wajar saja, kita coba layani. Padahal kita tahu, ya, ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, kalau orang tua sudah ridho, ya, maka Allah turunkan rahmatnya, ya. Kalau sudah turun rahmat Allah, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Maka terjadilah di situ sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita hari ini introspeksi diri. Sudah baikkah kita dengan mertua? Selama ini kita yang sulit hidup kita, ya, yang hutang kita selilit pinggang, tak ada solusi dalam kehidupan. Sudah baikkah kita dengan mertua kita? Sudah baikkah kita dengan orang tua kita? Ya, maka dari ini perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan mertua, introspeksi diri kita, ya. Sesungguhnya kita, ya, beruntung, ya. Maka kalau kita memahami orang tua dan mertua, insya Allah, ya, insya Allah ini ladang amal buat kita, ya bunda. Maka kalau sudah ridho orang tua, suami ridho, nah, pintu surga manapun perempuan itu bisa masuk di mana saja. Ini bunda, ini luar biasa. Maka sebenarnya racun itu ada pada siapa bun? Pada diri kita sendiri. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama hijrah, ya, hijrah, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita. Kalau selama ini hubungan dengan adik ipar, ya, bermasalah, ayo kita perbaiki. Biarlah mengalah kita selangkah, asal kita tersambung silaturahim itu, maka Allah berikan berkahnya kepada kita. Jangan kita dendam berlama-lama. Jangan kita dendam berlama-lama bunda. Masya Allah, itu akan membuat hati kita berkarat, ya. Kalau sudah berkarat hati kita, tidak akan tembus lagi hidayah Allah yang datang pada kita. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, umur tidak ada yang tahu,
Ini baru-baru ini terjadi juga viral ya Bun di media sosial, ada yang meninggal di depan SMA 2. Ya Bunda ya, Masya Allah, itu juga adalah sahabat saya juga ya. Beliau adalah guru SD di 009. Anak saya juga belajar di situ SD-nya, beliaulah gurunya. Kebetulan suaminya juga sama sedepartemen dengan suami di Wilmar juga. Ya Bunda ya, Masya Allah, ujian bagi dia ya, ditabrak oleh truk. Masya Allah, hancur Bunda. Ya, kita mungkin tidak tega melihatnya Bunda. Ya, begitulah. Baru pamit ingin menjemput anak ke sekolah binsus. Ya Bun, baru sebentar ngomong di rumah, tahu-tahu sudah Allah panggil. Masya Allah Bunda, tak ada yang tahu nyawa. Tidak tunggu tua, tapi masih muda. Kita tidak tunggu tua, kalau Allah mau panggil, Allah panggil. Ya Bunda, maka persiapkan diri kita. Jadilah kita orang yang baik. Ya, jadilah kita orang yang bermanfaat, menebar kebaikan. Ya, baik di tengah masyarakat, apalagi di dalam keluarga kita. Ya, maka hari ini kita masih beruntung Allah beri nikmat sehat. Maka pergunakan nikmat sehat itu untuk selalu ibadah kepada Allah, selalu pergi takliman, ya, dapat ilmu yang bermanfaat kita terapkan di kehidupan kita. Kalau kita di rumah saja tidak kita jalin silaturahim, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena umur kita tidak tahu, karena umur kita makin bertambah, bukan makin bertambah, tapi jatah hidup kita makin berkurang. Ya, maka perbanyak amal soleh. Ya, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan surat Ar-Rum yang Allah katakan, insya Allah ya Bun, akan damai, tentram, lahir dan batin. Insya Allah anak-anak pun menjadi anak-anak yang soleh soleha, yang kita harapkan ya, anak-anak itu sukses hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bunda yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kaji kita hari ini tentang sakinah mawaddah warahmah, ada 5 tips ya. Silahkan nanti dicoba ya Bunda, benar enggak? Kalau kita banyak bersabar, ini fadilahnya ya. Kalau kita banyak mengalah demi kebenaran enggak apa-apa. Bersabar demi mundur selangkah enggak apa-apa. Ya Bun, bukan berarti kita kalah, tapi kita ya, supaya hidup kita bermanfaat, supaya kita bersama-sama dapat melaksanakan ya sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu saja Bunda yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri, karena sesungguhnya ujian itu ada di mana-mana saja. Bagaimana Allah untuk meningkatkan derajat kita, maka Allah uji. Tidak akan beriman seseorang kalau tidak Allah beri ujian. Maka kalau kita diberi ujian, sabar enggak kita menghadapinya, sabar enggak kita menjalaninya. Kalau kita sabar, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Bunda-bunda, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan membacakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda, apa langsung berdoa? Baik. Supaya kegiatan kita, perwiritan kita mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita bersama-sama berdoa, bermohon ampun kepada Allah. Di hari Jumat sore ini, hari tempat yang mana amal soleh kita diangkat ke langit. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan sore ini ya Allah ijabah, Allah berikan keberkahan bersama. Mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini di Jumat sore ini kami berkumpul di mushola As-Sabirin ini ya Allah, dalam rangka kami berkajian ilmu ya Allah. Maka berkahilah perkumpulan kami ini ya Rabb, berkahilah perkumpulan kami ini ya Rahman. Jadikanlah perkumpulan ini Engkau perkuat dengan ukhuwah Islamiyah kami ya Allah. Berikanlah kami hikmah silaturahim itu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa suami-suami kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki kami ya Allah, limpahkan rezeki kami ya Rahman. Berikan kami nikmat sehat dengan keluarga besar kami ya Allah. Jadikan anak cucu turunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak cucu turunan kami anak-anak yang selamat dunia dan akhirat ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan hidup kepada kami. Berikan istiqamah kepada kami untuk selalu taat beribadah kepadamu ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hidup kami di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.